Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Aida. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat lettering seperti ini maupun yang begini. Dan tenang saja, bagi kalian para pemula yang baru belajar lettering, di sini saya tidak hanya mengajarkan atau tidak membagi pengetahuan saya mengenai dunia lettering terkait brush pen doang, tapi saya di sini juga akan men-share bagaimana lettering menggunakan artikel yang mudah kalian jumpai seperti pensil, spidol maupun dengan pulpen. Jadi tetap stay tune dan kita akan lanjut ke tutorialnya. Nanti dulu sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini saya mau spill dulu cara brush pen yang biasa saya pakai dari SMA hingga kuliah saat ini. Jadi brush pen yang saya gunakan itu adalah brush pen dengan merek STAK Metallic Brush Pen. Jadi itu dari SMA dan hingga kuliah saat ini saya tetap setia dengan ini. Jadi ini merupakan brush pen terfavorit saya dan terrecommended dari saya. Nah, yang kedua itu adalah merek Jogyo. Itu merupakan brush pen yang pertama kali saya pakai pada saat saya juga sedang belajar membuat sebuah letter. Nah, yang saya suka dari Jogyo ini itu dia dalam satu pennya ada untuk brush dan ada juga yang versi pennya yang biasa. Tapi minus dari Jogyo ini itu dia tidak cocok diaplikasikan di kertas yang teksturnya itu tipis. Tapi saya sarankan kalian itu menggunakan ini di kertas yang tebal seperti karton dan lain-lain. Dan Jogyo ini juga merupakan brush pen dan terbilang murah, yakni harganya dimulai dari harga 20.000 sampai yang paling mahal saya lihat mencapai 50.000 kalau di online shop. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke guys, kita mulai dengan bagaimana cara pemegangan brush pen. Jadi tangan kalian itu jangan dekat dengan brushnya, agak jauhan dikit. Kemudian aplikasikan secara perlahan, jangan kalian terlalu tindis juga. Intinya dengan sepenuh hati kalian mengaplikasikannya ya. Mungkin sebegitu aja. Serta guys, dalam penulisan lettering itu terdapat sebuah teknik-teknik khusus yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada teknik abstract. Nah, teknik abstract itu adalah suatu metode dalam penulisan dengan brush pen yang dilakukan dengan cara mendorong pena ke atas dengan lembut atau memberikan tekanan yang ringan. Jadi ini diawali dengan menaikkan pena untuk membuat garis yang tipis dan elegan. Sederhananya, ketika menulis huruf itu, pastikan gerakan pena kalian atau gerakan brush pen kalian itu lebih ringan saat bergerak ke atas. Ini menciptakan garis yang halus dan ringan. Yang artinya kita hanya memastikan bahwasannya ujung dari brush pen itu atau pena kalian itu menyentuh media atau kertas yang kalian pakai untuk membuat letter. Nah, lakukan ini sampai kalian menguasainya. Teknik yang kedua adalah downstroke. Sekarang kita akan menekan pena ke bawah untuk menghasilkan garis yang lebih tebal. Ini memberikan kontras dan keindahan pada huruf kita. Jadi saat kita menulis turun, berikan tekanan yang lebih pada pena untuk garis yang lebih bold. Nah, ini memberikan kekuatan visual pada tulisan kita. Lakukan teknik downstroke ini sampai kalian menguasainya. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan antara abstract dan downstroke. Nah, lakukan hal ini sampai kalian bisa dan kalian nyaman melakukannya.
kalau kalian sudah bosan, kalian itu bisa membalikannya menjadi downstrok terlebih dahulu, kemudian upstrok. Nah, kemudian kalian juga bisa berlatih dengan menggabungkan keduanya dengan tanpa diputus-putus, artinya hanya dengan satu tarikan garis saja gitu. Di sini upstroke dulu, kemudian downstroke. Nah, kemudian ini kebalikannya, downstroke dulu, kemudian upstroke. Nah, di sini kalian juga bisa berlatih dengan menggambarkan suatu pola berbentuk bulatan. Nah, lakukan hal ini itu secara bertahap sampai kalian itu benar-benar merasa bahwa hasil yang kalian tulis itu udah semaksimal apa yang kalian itu harapkan. Nah, kemudian lakukan dengan arah yang sebaliknya, yakni di bold terlebih dahulu. Kemudian di upstroke. Nah, begitulah teman-teman teknik dasar yang dipakai saat kita itu mau melettering sebuah tulisan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih pembentukan dari huruf yang akan kita pakai pada saat kita itu membuat letter. Dan di sini itu saya tidak akan ngomong banyak, jadi tetap nonton aja gitu. Oh ya guys, mohon maaf banget di sini pemilihan warnanya itu salah. Jadi kelihatan di kameranya itu kurang jelas ya. Jadi mohon maaf banget. Nah, jadi begitulah bentuk huruf versi saya. Tapi kalau kalian itu mau cari referensi bentuk hurufnya itu yang lain, kalian itu bisa cari di internet ya, banyak contoh-contoh yang bisa kalian ikuti. Nah, oke guys, jadi langsung saja mungkin saya akan memperlihatkan bagaimana membuat lettering dengan menggunakan sebuah ATK seperti pensil, pulpen maupun spidol. Dan dalam video itu saya menggunakan pensil itu sebagai patokan sketsa, dan sebentar saya akan membold atau memenuhi garis sketsanya itu dengan menggunakan spidol. Nah, dalam penulisan katanya ini tuh guys, kalian itu hanya perlu mengingat teknik yang kita pelajari sebelumnya, yakni upstroke dan downstroke. Dan kalau kita ini menemukan sebuah garis dari bawah ke atas, itu artinya kita itu memberikan sebuah garis dengan tekanan yang lemah. Beda dengan downstroke yang dari atas ke bawah. Jadi di situ itu kita melakukan penekanan pada saat kita itu menulis.
Jadi tercipta suatu garis yang sepertinya itu di bold. Nah, begitulah hasilnya teman-teman. Cuman begini tuh ketampilannya aja ya. Jadi saya akan menambahkan sedikit elemen tambahan dengan menggunakan spidol. Nah, spidol yang saya gunakan di sini adalah merek Snowman warna hitam. Jadi di sini itu saya memberikan kesan bayangan agar katanya itu lebih hidup gitu. Nah, yang saya gunakan ini itu adalah white gel. Jadi ini merupakan pulpen dengan tinta warna putih yang gunanya itu adalah memberikan kesan shining kepada tulisan gitu. Nah, di sini saya juga itu menambahkan elemen bintang supaya kesan tulisannya itu tidak terlalu kosong. Jadi agak menarik sedikit gitu. Nah, begini guys hasilnya sebuah letter tanpa menggunakan brush pen. Nah, sekarang adalah contoh dengan menggunakan brush pen. Di sini itu saya akan menuliskan 3 kata dengan menggunakan brush pen dan 1 kata dengan menggunakan pensil dan spidol. Jadi tiap-tiap kata itu saya juga akan memberikan elemen tambahan yang bisa kalian gunakan pada saat kalian itu membuat letter yang kalian coba-coba gitu. Maaf guys, Taiku. See her as Nia Chemistry. Nah, sekali lagi ingat tentang teknik dasar yang kita pelajari sebelumnya. Jadi ada abstrak dan downstroke. Jadi kalian itu jangan lupa bagaimana itu penerapannya pada saat kita itu membuat sebuah kata. Jadi saya di sini itu tidak akan banyak ngomong. Jadi teman-teman itu perhatikan saja ya.
Nah, begini guys hasilnya. Nah, begitulah guys tutorial singkat dari saya mengenai bagaimana cara membuat sebuah hair lettering. Di sini tuh saya bukan ahli banget dalam bidang ini. Jadi mungkin teman-teman yang mau mengeksplorasi lebih dalam terkait dengan dunia hair lettering itu bagaimana, kalian itu bisa mengunjungi situs maupun channel YouTube lainnya yang membahas tutorial yang lebih variasi. Intinya di sini kalau kalian itu mau mempunyai skill seperti ini pada kalian, jangan pernah bosan untuk terus belajar dan berkembang. Dan mungkin videonya saya akhiri dulu. Dan kalau bisa mungkin kalau ada waktu bagi saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai hair lettering itu dan variasi-variasinya yang terbarukan. Saya mengucapkan maaf apabila ada kesalahan maupun salah penuturan kata pada video ini, dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.